Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Fauzia sebagai moderator. Saya Nanda Hovifatun Naila sebagai pemateri 1. Saya Vita Fania Dewi sebagai pemateri 2. Saya Umi Asnur Aini sebagai pemateri 3. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami berjudul Tasawuf Falsafi. Langsung saja saya serahkan kepada pemateri pertama, Nanda Hovifatun Naila. A. Pengertian tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi mistis dan visi rasional pengasasnya. Berbeda dengan tasawuf akhlaki, tasawuf falsafi menggunakan terminologi filosofis dalam pengungkapannya. Terminologi falsafi tersebut berasal dari bermacam-macam ajaran filsafat yang telah mempengaruhi para tokohnya. Tasawuf falsafi secara sederhana juga dapat didefinisikan sebagai kajian dan jalan esoteris dalam Islam untuk mengembangkan kesucian batin yang kaya dengan pandangan-pandangan filosofis. Sedangkan dalam definisi lain, tasawuf falsafi adalah sebuah konsep ajaran tasawuf yang mengenal Tuhan atau makrifat dengan pendekatan rasio filsafat hingga menuju ke tempat yang lebih tinggi, bukan hanya mengenal Tuhan saja atau ma'rifatullah, melainkan yang lebih tinggi dari itu, yaitu wahdatul wujud, kesatuan wujud. Bisa juga dikatakan tasawuf falsafi, yakni tasawuf yang kaya dengan pemikiran-pemikiran filsafat. B. Konsep-konsep tasawuf falsafi. Di dalam tasawuf falsafi, metode pendekatannya sangat berbeda dengan tasawuf sunni atau tasawuf salafi. Tasawuf sunni dan salafi lebih menonjol kepada segi praktis, sedangkan tasawuf falsafi menonjol kepada segi teoritis, sehingga dalam konsep-konsep tasawuf falsafi lebih mengedepankan asas rasio dengan pendekatan-pendekatan filosof yang sulit diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi orang awam. Menurut At-Taftazani, ciri umum tasawuf falsafi adalah ajarannya yang samar-samar akibat banyaknya istilah khusus yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang memahami ajaran tasawuf jenis ini. Menurut Ibnu Khaldun, ada 4 objek utama yang menjadi perhatian para sufi filosof, antara lain sebagai berikut. 1. Latihan rohaniyah dengan rasa, intuisi, serta introspeksi diri yang timbul darinya. 2. Iluminasi atau hakikat yang tersingkap dari alam gaib seperti sifat-sifat robbani, arsy, malaikat, wahyu, kenabian, dan roh. 3. Peristiwa dalam alam yang berpengaruh terhadap berbagai bentuk keramatan atau keluarbiasaan. 4. Menciptakan ungkapan-ungkapan yang pengertiannya sepintas samar-samar dan dalam hal ini telah melahirkan reaksi masyarakat berupa mengingkarinya dan menyetujuinya. C. Tokoh-tokoh dan ajaran-ajaran tasawuf falsafi. 1. Ibnu Arabi. Nama lengkap Ibnu Arabi adalah Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Abdullah At-Ta'i Al-Haytami. Ia lahir di Murcia, Andalusia Tenggara, Spanyol, tahun 560 Hijriah, dari keluarga berpangkat, hartawan dan ilmuwan. Tahun 620 Hijriah, ia tinggal di Hijaz dan meninggal dunia di sana pada tahun 638 Hijriah di Sevilla, Spanyol. Ia mempelajari Al-Quran, hadis, serta fikih pada sejumlah murid seorang faqih Andalusia terkenal, yaitu Ibnu Hazm Az-Zahiri. Ajaran-ajaran tasawuf Ibnu Arabi. A. Wahdah al-wujud. Wahdah al-wujud adalah ungkapan yang terdiri dari 2 kata, yaitu wahdat dan al-wujud. Wahdat artinya sendiri, tunggal atau kesatuan, sedangkan al-wujud artinya ada. Dengan demikian, wahdah al-wujud berarti kesatuan wujud. Kata-kata al-wahdah digunakan oleh para ahli filsafat sufistik sebagai suatu kesatuan antara materi dan roh, hakikat dan bentuk, antara yang nampak dan yang batin, antara alam dan Allah. Karena alam dari segi hakikatnya qadim dan berasal dari Tuhan. Pengertian wahdah al-wujud yang terakhir itulah yang digunakan para sufi, yaitu paham bahwa antara manusia dan Tuhan pada hakikatnya adalah satu kesatuan wujud. Wahdah al-wujud menurut Ibnu Taimiyah adalah penyamaan Tuhan dengan alam. Sedangkan menurut Ibnu Arabi hanya ada satu wujud dari semua wujud yang ada. Adapun wujud makhluk merupakan hakikat dari wujud khalik, tidak ada perbedaan antara keduanya dari segi hakikat. Apabila dilihat dari kesamaan antara wujud Tuhan dan wujud alam, dan wujud Tuhan bersatu dengan wujud alam, menurut Ibnu Arabi, wujud yang mutlak adalah wujud Tuhan dan tidak ada wujud selain wujudnya.
Berarti apapun selain Tuhan, baik berupa alam maupun apa saja yang ada di alam, tidak memiliki wujud. Dalam bentuk lain dapat dijelaskan bahwa makhluk diciptakan oleh Khalik atau Tuhan dan wujudnya bergantung pada wujud Tuhan. Semua yang berwujud selain Tuhan tidak akan mempunyai wujud seandainya Tuhan tidak ada. Oleh karena itu, Tuhanlah sebenarnya yang mempunyai wujud hakiki, sedangkan yang diciptakan hanya mempunyai wujud yang tergantung pada wujud di luar dirinya, yaitu wujud Tuhan. Alam ini adalah bayangan Tuhan atau bayangan wujud yang hakiki. Alam tidak mempunyai wujud sebenarnya. Oleh karena itu, alam merupakan tempat tajalli atau penampakan Tuhan. B. Hakikah Muhammadiyah. Menurut Ibnu Arabi, Tuhan adalah pencipta alam semesta. Adapun proses penciptaannya adalah sebagai berikut. Pertama, tajalli zat Tuhan dalam bentuk a'yan tasbit, dan yang kedua, tanasul zat Tuhan dari alam ma'ani ke alam ta'ayunat, realitas rohaniyah, yaitu alam arwah yang mujarrad. Yang ketiga, tanazul kepada realitas nafsiah, yaitu alam nafsiah berpikir. 4. Tanazul Tuhan dalam bentuk ide materi yang bukan materi, yaitu alam mistal, ide atau khayal. Yang kelima, alam materi, yaitu alam indrawi. Selain itu, Ibnu Arabi menjelaskan bahwa terjadinya alam ini tidak dipisahkan dari ajaran Hakikoh Muhammadiyah atau Nur Muhammad. Menurutnya, tahapan-tahapan kejadian proses penciptaan alam dan hubungannya dengan kedua ajaran itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, wujud Tuhan sebagai wujud mutlak, yaitu zat yang mandiri dan tidak berhajat kepada suatu apapun. Kedua, wujud hakikah Muhammadiyah sebagai emanisasi, pelimpahan pertama dari wujud Tuhan, dan dari sini muncul segala yang wujud dengan proses tahapan-tahapan sebagaimana yang dikemukakan di atas. C. Wahdatul adyan atau kesamaan agama. Ibnu Arabi memandang bahwa sumber agama adalah satu, yaitu hakikat Muhammadiyah. Konsekuensinya, semua agama adalah tunggal dan semua itu kepunyaan Allah. Seorang yang benar-benar arif adalah orang yang menyembah Allah dalam setiap bidang kehidupannya. Dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa ibadah yang benar hendaknya seorang abid memandang semua apa saja sebagai bagian dari ruang lingkup realitas zat Tuhan yang tunggal. 2. Al-Jili 1365 sampai 1417 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abdul Karim bin Ibrahim Al-Jili. Ia lahir pada tahun 1365 di Gilan, sebuah provinsi di sebelah selatan Kaspia, dan wafat pada tahun 1417 Masehi. Ia adalah seorang sufi yang terkenal dari Baghdad. Sebuah sumber mengatakan bahwa ia pernah melakukan perjalanan ke India tahun 1387 Masehi. Kemudian belajar tasawuf di bawah bimbingan Abdul Qadir Jailani, seorang pendiri dan pemimpin tarekat Qadariyah yang sangat terkenal. Ajaran-ajaran tasawuf Al-Jili. Yang pertama, insan kamil. Insan kamil berasal dari bahasa Arab, yaitu insan dan kamil. Secara harfiah, insan berarti manusia dan kamil berarti sempurna. Jadi, insan kamil berarti manusia yang sempurna. Perumpamaan hubungan Tuhan dengan insan kamil bagaikan cermin. Seorang tidak dapat melihat dirinya kecuali melalui cermin itu. Demikian pula halnya dengan insan kamil. Ia tidak dapat melihat dirinya kecuali dengan cermin nama Tuhan, sebagaimana Tuhan tidak dapat melihat dirinya kecuali melalui cermin insan kamil, dan dijelaskan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 33. Ciri-ciri insan kamil yaitu 1. Berfungsi akalnya secara optimal. Maksudnya, manusia berfungsi akalnya sudah merasa wajib melakukan perbuatan yang baik. 2. Berfungsi intuisinya. Intuisi ini dalam pandangan Ibnu Sina disebut jiwa manusia atau rational soul. Menurutnya, jika yang berpengaruh dalam diri manusia adalah jiwa manusianya, maka orang itu hampir menyerupai malaikat dan mendekati kesempurnaan. 3. Menghiasi diri dengan sifat-sifat ketuhanan. Pada uraian tentang arti insan di atas telah disebutkan bahwa manusia termasuk makhluk yang mempunyai naluri ketuhanan atau fitrah. Ia cenderung kepada hal-hal yang berasal dari Tuhan
dan mengimaninya. 4. Berakhlak mulia. Sejalan dengan ciri keempat di atas, insan kamil juga adalah manusia yang berakhlak mulia. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli syariati yang mengatakan bahwa manusia yang sempurna memiliki 3 aspek, yaitu aspek kebenaran, kebajikan, dan keindahan. Dan yang kelima, berjiwa seimbang. Perlunya sikap seimbang dalam kehidupan, yaitu seimbang kebutuhan materi dengan spiritual. Ini berarti perlunya ditanamkan jiwa sufistik yang dibarengi dengan Islam, terutama ibadah, zikir, tafakur, muhasabah, dan seterusnya. Fi Makomat Al-Martabah Al-Jili sebagai seorang sufi dengan membawa ajaran Isnan Kamil, maka ia juga merumuskan makom atau tingkatan yang harus dijalani oleh seorang sufi pula. Di antaranya, 1. Islam yang didasarkan pada 5 pokok atau rukun. Dalam pemahaman kaum sufi, tidak hanya melakukan kelima pokok itu secara ritual, tetapi juga harus dipahami dan direalisasikannya. 2. Iman, yakni membenarkan dalam hati dengan keyakinan yang sebenar-benarnya. 3. As-sholah, yakni dengan makom ini seorang sufi mencapai tingkat ibadah yang terus-menerus kepada Allah. Ihsan, yakni dengan makom ini menunjukkan bahwa seorang sufi telah mencapai tingkat menyaksikan efek nama dan sifat Tuhan. Syahadah, yakni seorang sufi seorang sufi dalam makom ini telah mencapai irodah. 6. Sidikiyah, yakni seorang sufi dalam tingkatan derajat sidik akan menyaksikan hal-hal yang gaib sehingga dapat mengetahui hakikat dirinya. Yang terakhir, kurbah, yakni makom ini merupakan makom yang memungkinkan seorang dapat menampakkan diri dalam sifat dan nama yang mendekati sifat dan nama Tuhan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya manusia mampu berhias dengan nama dan sifat Tuhan. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa manusia itu tidak bisa menyamai sifat dan nama-nama Tuhan. 3. Ibn Sab'in. Nama lengkap Ibnu Sab'in adalah Abdul Haq bin Ibrahim Muhammad bin Nasr, seorang sufi yang juga filosof dari Andalusia. Ia dipanggil Ibnu Sab'in dan digelari Qutbuddin dan dikenal pula dengan panggilan Abu Muhammad. Dia berasal dari keturunan Arab dan dilahirkan tahun 614 Hijriah di kawasan Murcia dan lahir dari keluarga terhormat. Ajaran tasawuf Ibnu Sab'in. Kesatuan mutlak. Ibnu Sab'in adalah pengasas sebuah paham dalam kalangan tasawuf filosofis yang dikenal dengan paham kesatuan mutlak. Gagasan esensialnya sederhana, yaitu wujud adalah satu alias wujud adalah Allah semesta. Dalam paham ini, Ibnu Sab'in menempatkan ketuhanan pada tempat pertama, sebab wujud Allah menurutnya adalah asal segala yang ada pada manusia dan yang ada pada masa lalu, masa kini maupun masa depan. Pemikiran-pemikiran Ibnu Sab'in merujuk pada dalil-dalil Al-Quran yang diinterpretasikan secara filosofis maupun khusus. Misalnya dalam surat Al-Hadid ayat 3, yaitu dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, dan yang batin. Dan diperkuat dengan hadis qudsi yang artinya apa yang pertama-tama diciptakan adalah akal budi. Maka firman Allah kepadanya, maka terimalah. Ia pun menerimanya. Pendapat Ibnu Sab'in tentang kesatuan mutlak tersebut merupakan dasar paham, khususnya tentang para pencapaian kesatuan mutlak ataupun pengakraban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ini sama dengan paham hakikat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pencapai kesatuan mutlak menurut Ibnu Sab'in adalah individu yang paling sempurna,
sempurna yang dimiliki seorang fikih, teologi, filsuf, ataupun sufi. B. Penolakan terhadap logika Aristotelian. Paham kesatuan mutlak telah membuatnya menolak logika Aristotelian. Terbukti dalam karyanya Bud al-Arif, ia menyusun suatu logika baru yang bercorak iluminatif sebagai pengganti logika yang berdasarkan pada konsepsi jamak. Ibnu Sab'in menamakan logika barunya itu dengan logika pencapaian kesatuan mutlak. Tidak termasuk kategori logika yang bisa dicapai dengan penalaran, tetapi termasuk tembusan ilahi yang membuat manusia bisa melihat yang belum pernah dilihatnya maupun yang pernah didengarnya. Kesimpulan penting Ibnu Sab'in dengan logikanya tersebut adalah bahwa realitas logika dalam jiwa manusia bersifat alamiah yang memberi kesan adanya wujud jamak sekedar ilusi belaka. Ibnu Sab'in mengembankan pahamnya tentang kesatuan mutlak ke berbagai bidang bahasan filosofis. Di samping itu, Ibnu Sab'in berpendapat bahwa para pencapaian kesatuan mutlak adalah kebahagiaan itu sendiri, kebijakan itu sendiri, dan kedermawaan itu sendiri. Yang menarik dari pendapat Ibnu Sab'in ialah bahwa latihan-latihan rohaniyah yang biasa mengantar pada moral luhur tunduk di bawah konsepsinya tentang wujud. Misalnya saja, zikir seorang pencapai kesatuan mutlak adalah ungkapan tidak ada yang wujud selain Allah, sebagai ganti tidak ada Tuhan selain Allah. Si penzikir dalam zikir ini sendiri adalah yang zikir, sementara tingkatan dan keadaan yang merupakan buah dari zikir tidak keluar dari ruang lingkup kesatuan mutlak tersebut. Kesimpulannya, dari materi-materi yang dijelaskan di atas mengenai pembahasan tasawuf falsafi, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Tasawuf falsafi adalah sebuah konsep ajaran tasawuf yang mengenal Tuhan atau ma'rifat dengan pendekatan rasional atau filsafat yang menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Bukan hanya mengenal Tuhan saja atau ma'rifatullah, melainkan yang lebih tinggi, dan itu yakin wahdat al-wujud atau kesatuan wujud. 2. Tokoh-tokoh tasawuf falsafi serta ajaran-ajarannya antara lain yaitu 1. Ibnu al-Arabi, yaitu tasawufnya yaitu yang paling sentral adalah wahdat al-wujud atau kesatuan wujud. Kedua, Al-Jili, ajarannya tasawufnya yaitu tentang insan kamil atau manusia sempurna. Yang ketiga, Ibnu Sabi'in, ajarannya atau tasawufnya yaitu kesatuan mutlak dan ia menolak terhadap logika Aristotelian. Jadi yang menjadi karakteristik dari tasawuf falsafi adalah ajarannya lebih mengarah pada teori-teori yang rumit dan memerlukan pemahaman yang lebih mendalam, mengedepankan akal. Ajarannya memadukan antara visi mistis dan rasional. Dan dari kami, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.